Wih, pinter juga ya. Kita cari buku-buku. Baunya enak ya? Enak sekali. Enak sekali. Mau coba? Mau. Oke, tar dulu ya nungguin mateng. Demi tuntutan, demi ekonomi, gimana sih caranya kita bisa ngebahagiain orang yang di rumah? Ya kita harus kerja keras. Bapak Agus sosok yang kuat bersama teman nelayan lainnya. Walaupun jauh di tanah perantauan, Pak Agus terus berjuang mencari nafkah untuk keluarga di kampung halaman. Setiap hari 12 jam bekerja dengan risiko yang tinggi di tengah laut. Tidak menjadi alasan untuk Pak Agus untuk menyerah. Boleh saya coba? Serok songong bongkar segitu ada mana orang? Kita lihat ya. Bisa gak? Wih, bisa lah. Ih, Ya. Wih, pinter juga ya. Gak bisa. Kita cari buku-buku. masih ada satu. Nah, Kita biasa kali. Hati-hati naik. Biasanya endok juga. Iya. biasanya ikan apa aja yang dicari? Ya macam-macam. Ada banjar, ada selar, Wal. bawal, Tongkol. ketemu lima, tomolis. Ini namanya ikan banjar. Selar. Selar. Anak lumba-lumba. Selain ikan, binatang apa lagi? Macam-macam sih, ada gurita, ada udang, ada Udang kan? ada kepiting, tapi nggak nangkepnya itu, nangkepnya khusus ikan. Satu kapal berapa orang yang ikut? APK 10 orang. Ini 10 orang. Maksimum 10 orang. Iya. Sekarang ikan mau gimana? Nah ini kan udah naik ke kapal, sekarang udah ditungguin sama bos. Oh, ditungguin sama bos. Nanti bos datang, Langsung ditimbang. sistem jualan seperti apa Pak? Nah kalau ini kan udah masuk ke bos, bos itu udah diajarin. Jadi kalau yang kayak gini sekilonya bisa sampai 10.000. Itu 1 kilo. Kalau yang ini yang masih anak-anak, yang masih baby, paling 4.000, 5.000, 6.000. Tergantung ikannya keras apa enggak. Coba boleh kita istirahat dulu? Oh iya, nggak apa-apa. Saya mulai capek. Matur nuwun ya Kang. Ya. Sami-sami. Abis ini biasanya ngapain Pak? Oh ini udah mau persiapan makan-makan, habis bongkar. Nah, kita mau makan-makan dulu sama teman-teman Makan di mana? di kapal. Kebetulan itu lagi Bisa pada masak masak. di kapal? Bisa masak. Boleh coba? Oh Ya? silakan, oke. Kebetulan lagi pada masak ini. Oh, oke, kita lihat. Ini ikan goreng. Ikan goreng, tapi mau dibikin kuah. Oh, Mau di bumbunya. sayur, ya ini Oh, bumbunya. ini ada apa? Ini ada lengkuas, ada lengkuas, serai, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, udah komplit. Baunya enak ya? Enak sekali. Enak sekali. Mau coba? Wow. Oke, tar dulu ya nungguin mateng. Kita makan bareng-bareng. Oke. Mau cobain masak? Oke, boleh? Ini ada nasi. Ini buat 24 orang. 20-an, 40-an. Orang. Banyak ya? Ya. Ini tahunya ini piringnya kayak gini. Seadanya, kalau di laut seadanya. Iya. Ini tempat pakaian, tempat bumbu.
Ini ada perbekalan, ada kopi, gelas buat di laut, pulang pergi setiap hari. Itu alat tangkapnya. Komplit ya? Ya, Semua. ada semua. Penerangan juga ada, itu udah pakai mesin PS Uso ya, truk. Kalau udah pakai mesin yang sedikit. Lampunya kalau malam pakai lampu ini, pakai lampu tembak. Ini cukup kalau malam? Cukup terang. Ya. Tapi kita kan operasinya kan siang. Oke. Jadi kita tuh malam di darat buat istirahat. Oh, istirahat. Oke. Satu yang kayak gitu. Kalau mau ngobrol enak, di atas saja kita bisa santai, bisa Boleh? ngobrol. Yuk. Naiknya dari sini. Bapak aslinya dari mana? Asli Pribumi Brebes, Mana itu? Brebes Jawa Tengah. Jawa Tengah. Namanya Pribumi? Pribumi Brebes Jawa Tengah. Susah banget. Brebes Jawa Tengah. Jawa Tengah. Brebes Jawa Tengah. Brebes Jawa Tengah. Oke. Berapa di Jakarta sudah berapa lama? Ya kalau ngitung ya udah lama sih, 20 tahun kayaknya ada. Oh iya. Bapak udah? Umur 42 tahun. Bapak tinggal sama siapa di Jakarta? Kalau di Jakarta ngikutnya merantau ya, merantau kayak gini. Jadi kita tuh pulang sebulan, kadang 2 kali, kadang sekali nengokin keluarga di rumah. Keluarga di sana Keluarga di rumah di kampung, di kampung Iya. ini di Jawa Tengah. di Jawa Tengah. Untuk pergi ke sana berapa lama? Kalau pergi ya tergantung kendaraan sih ya. Kalau kendaraannya bisa cepet kita bisa 4 jam, 5 jam nyampe. Pakai apa? Pakai bus. Pakai bus sampai Iya. berapa untuk pergi ke sana? Ongkosnya satu jalan 150.000. 150. Dan biasanya Bapak 2 kali per bulan, 1 kali per bulan. Kita pulang kadang sebulan bisa 2 kali, kadang sekali, ya tergantung penghasilan. Kalau kita bisa setengah bulan kita dapat duit, kita terpaksa bisa pulang. Tapi kalau kita belum bisa dapat duit, terpaksa kita undur. Karena apa? Kita tuh merasa punya beban, merasa punya tanggung jawab di rumah. Anak, istri, terus ini lagi ditambah orang tua lagi sakit. Kalau kita jadi anak itu harus gimana ya kan? Jadi kita harus kerja. Ya. Kerjanya ya di lautan ini, pulang pergi kadang setengah bulan sekali kita pulang, kadang sebulan sekali kita pulang, tergantung di sini ya. Di sini kalau kita dapat duit banyak ya kita cepet pulang, kita bisa nangokin keluarga, kita bisa kangen-kangenan di rumah ya. Tapi biasanya kalau pulang di sana berapa lama? Ya paling 2 hari 3 hari kita berangkat lagi. Cepat ya? Merasa kangennya kurang lah, Iya, iya. demi tuntutan, demi ekonomi. Gimana sih caranya kita bisa ngebahagiain orang yang di rumah? Ya kita harus kerja keras. Ya apa boleh buat, kan namanya kita orang laki, kita harus tanggung jawab. Tapi kenapa Bapak pilih karena di Jakarta? Kalau nelayan sih sebenarnya nggak di Jakarta aja ya, ada di Pulau Jawa juga ada, di Tegal juga ada, di Pekalongan juga ada, tapi kayaknya masih betah di sini. Kalau di sini tuh carinya cepet lah, ibaratnya tuh kita berangkat siang nggak dapat, kita berangkat malam, kita malam nggak dapat, kita berangkat siang gitu. Kalau di Tegal, di Jawa Tengah kan udah dipatok, kadang kita udah berangkat pagi ya pagi doang, kita berangkat malam ya malam doang gitu. Jadi nggak setiap hari kita berangkat, kita bisa tiap hari berangkat tapi udah ada durasinya. Pakainya jaring apa? Kalau kita pakai jaring pusing, pakai jaring embung ya kita berangkatnya malam. Tapi kalau jaringnya kayak gini ya kita harus berangkatnya siang. Karena apa? Ikannya munculnya siang. Tapi biasanya siang. Siang. Tapi kalau di sini kita harus ekstra keras. Siang malam kita harus mau. Oh ya? Iya. Soalnya apa? Semakin kita kerja keras, semakin kita cepat dapat duit. Gitu. Terus Bapak istirahat kapan? Istirahat ya sambil jalan. Istirahat tuh nggak dihitung kalau orang laut. Susahnya minta ampun. Pokoknya nelangsa. Kalau dibaratin nelangsa. Kita hujan kehujanan. Nggak ada yang namanya nutupin itu di lautan tuh biar enak anget, nggak ada. Kita harus bisa menahan dingin, kita harus bisa menahan lapar, kita harus menahan apa segala yang di lautan. Karena saya tuh udah pahit getirnya di lautan tuh, udah saya makan semua, udah saya telan semua. Jadi saya nggak boleh sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada orang nelayan yang sukses jadi ABK, nggak ada. Yang ada cuma jadi apa? Kambing hitamnya juragan, kambing hitamnya yang punya perahu. Cukup hanya sekedar pembagian
Kalau kita dapat duit, umpamanya 5 juta dibagi 3, kita dapatnya berapa? Dibagi sama APK lagi. Ya paling 50.000. Ini maaf aja, beli rokok Surya sebungkus saja 25.000. Nah kita nyampe ke rumah ke Brebes gimana caranya biar kita dapat duit banyak? Ya kita harus hati-hati, kita harus hemat, gitu caranya. Kita harus kerja keras, kita harus jam terbangnya ditambahin. Sebelum jadi nelayan, Bapak kerja apa? Pertama karir saya kerja, saya jadi driver truk sampah, supir truk Supir sampah, truk. supir truk sampah Bandar Gebang. Berani? Berani. 2 tahun saya. Oh 2 tahun, di 2 mana? tahun di Bandar Gebang. Lokasinya di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Terus kenapa Bapak stop? Gimana ya? Ngikut gaji, jadi kita tuh merasa ditekan sama orang-orang itu. Kita tuh pengennya yang bebas. Kalau bisa kita punya perusahaan sendiri, Tapi kita harus berarti mandiri. gajinya lebih besar di sini. Waktu itu gajinya kalau nggak salah 600.000 per bulan, berarti sehari hitungannya 20.000. Itu belum termasuk beli rokok. Kita pinter-pinter cari di jalan. Apa muatan apa, yang penting kita dapat kelebihan. Apalagi kadang-kadang bos kasih duit solar lebih, kita kantongi. Awal pertama kerja. Setelah itu saya pulang dari Jakarta, saya berangkat ke Taiwan. Taiwan? Ngapain di sana? 3 tahun setengah jadi nelayan. 3 tahun setengah? 3 tahun setengah. Pulang dari Taiwan, oleh-olehnya nggak ada apa-apa, cuman dapat motor 1 untuk kenang-kenangan. Pulang dari nelayan Taiwan, saya pulang ke Tegal ngikut kapal Freezer. Nih akibatnya, diajar ombak, diajar badai, lagi kerja, tahu-taunya ini kena tambang sampai lupa. Itu pas pertama saya menikah. Nah saya turun dari Tegal, saya berangkat ke Jakarta, jualan siput, restoran siput. Teman-teman saya jago masak semua di sini, saya diajari caranya, bumbunya gimana. Oh Bapak yang ajarin mereka? Maksudnya ini ya teman-teman pada masak, akhirnya saya tuh terinspirasi. Kenapa dia bisa, kok kami nggak bisa? Jadi saya ikut-ikutan, akhirnya saya mereka bisa. ajarin Bapak. Ya, Sekarang ngajarin Bapak aku. bisa? Sekarang saya bisa. Sekarang. Jago ya? Nah dulu kalau mau nyicipin, oke, ntar saya bawain bareng-bareng makan, biar enak ya kan. Apa resiko paling besar di tangga laut? Resiko paling besar di tengah lautan, dikala musim hujan datang. Musim hujan datang itu resikonya 98% resikonya lebih besar. Karena apa? Dikala kita berangkat hujan, ya tetap kita berangkat. Harus berangkat. Jamnya jam udah berangkat. Hujan besar kayak gitu kayak gimana? Kalau hujan besar di tengah lautan itu terpaksa kita berhenti sejenak. Tapi Berhenti sejenak. lautnya kayak Tetap gelombang main, angin datang. Kita gimana caranya biar gak kehujanan? Ya kita perbekalannya apa? Semuanya kita punya plastik ya, pakainya plastik. Kalau kita punya pakai jas hujannya, kita pakai jas hujan. Tapi kalau di sini kita tuh udah terbiasa nggak pakai apa-apa. Jadi kita kerja bisa sigap. Itu tempat itu ada apa, tempat duduk ya? Itu tempat tekong di atas. Itu yang cari ikan. Dalam arti yang cari ikan itu seniornya kita. Kalau ikan di sini ada tawur, bahasa nelayan tawur, ya itu jaring harus diturunin. Kita yang di bawah kita harus siap. Mau ngantuk kan, mau apa. Kalau udah ada dengar suara tawur, kita harus loncat. Nggak boleh, antar dulu, nggak boleh nawar, nggak boleh. Soalnya apa? Itu ikan udah dikumpulin, ikan udah siap tangkep, ikan udah siap diangkat. Nah, risiko yang paling fatal itu kalau musim petir, nggak bisa ditawar, nggak ada toleransi. Petir apa? Petir. Kalau musim petir? Kalau musim hujan, kita mau lari kemana coba? Ya, Kadang-kadang di bahaya depan sekali. mata. Cuman kita Tapi masih berangkat? masih berangkat, masih beroperasi. Itulah kelebihannya orang nelayan. Nggak ada takutnya sama sekali. Karena demi apa? Keluarga di rumah nungguin. Kita pengen duitnya, pengen pada makan di rumah. Gitu. Anak bini pada nungguin saya. Hasil kerjanya kayak apa? Padahal di sini apa? Kena hujan, kena angin, ya kan? Tapi benar, Bapak tidak takut? Ya kalau dibilang takut, takutnya di sebelah mana? Saya nggak ada rasa takut.
takutnya mati doang saya. Kalau udah mati udah. Takutnya lapar, takutnya anak bini saya nggak makan. Kalau anak bini saya, iya, takutnya gitu aja. Kalau anak bini saya nggak makan, berarti saya nyiksa. Makanya kita harus bela-bela, kita harus kerja keras, kita harus punya tanggung jawab. Mau nggak mau, orang kita udah diturunin di lautan, ya harus siap, apapun resikonya. Kemarin ini ngikut kapal ini dapat ikan yang namanya ikan belok, dapat 2 ton 6 kintal. 2 ton 6 kintal sekali tarik. Nah, kapal hampir tenggelam, udah masuk airnya. Itu pokoknya kalau kita nggak sigap, kalau kita nggak siap, ya udah ditumpahin semuanya. Orangnya tetap semua mati semua. Di darat sampai depan pulau situ. Padahal nggak jauh, samping pulau. Tapi orang namanya orang bisa bertahan berenang paling 10 menit. Sejago-jagonya orang berenang gak kayak ikan. Lari ke sana, lari ke sini. Tapi kalau orang cuma 10 menit durasinya. Kalau udah capek ya udah diem mati. Tenggelam. Ini kapal ini baru kemarin saya ini dapat duitnya berapa? Cuma 50.000. Dapat 2 ton 6 kintal. Karena APK-nya banyak, pembagian sama bos, kita siapin perbekalan itu. Jadi kita tuh dapat duit 4 juta, kita dibagi-bagi. Perbekalan 1 juta, tinggal 2 juta. Taruhlah dapat duit 4 juta. 4 juta dipotong perbekalan 1 juta, tinggal 3 juta. 3 juta dibagi 2 sama yang punya kapal 1,5 juta. 1,5 juta yang punya kapal 1,5 juta, buat APK punya 1,5 juta. Nah, APK-nya satu kapal berapa orang? 25. Kita matinya berapa? 25 orang satu kapal. Kita dibagi yang 1 juta itu 1,5 juta itu dibagi 20, berarti ngikutnya 31 orang. Ada yang dapat 2 jatah, ada yang dapat 1,5 jatah, ada yang 1/4 gitu. Jadi kita tuh ada jabatannya masing-masing di kapal. Kayak yang megang kemudi itu dapat 2 bagian, 2 dapat 2. Ini apa namanya ya? Kita dapat 1.000, dia dapat 2.000. Kita dapat 100, dia dapat 200. Tepongnya yang di atas yang nyari ikan dapat 2. Yang megang mesin, motorisnya dapat 2. Nah kayak kita ABK biasa cuman 1. 100 ya 100. 10.000 ya 10.000. Gak ada tambahan sama sekali. Gitu. Kalau Bapak mau beli kapal kayak gitu berapa rupiah? Ini paling enggak kisarannya sampai 300 juta. 300 juta. Tapi nggak ada minat kepikiran punya sendiri. Nah, saya pengen kerja di darat. Soalnya apa? Kalau kita bisa kerja di darat, kita bisa kumpul sama keluarga, tiap hari kita ketemu, ya kan? Tapi kalau di sini nungguin kadang-kadang setengah bulan sekali kita belum dapat duit, paling cuman video callan, kita belum dapat duit, kita tunda lagi. Terus kapan Pak pulangnya? Nggak tahu, belum dapat duit soalnya. Kalau kita dapat duit seminggu, ya terpaksa mau nggak mau kita udah merasa kangen, pengen tahu anak kayak apa ya kan, itu resikonya orang tua. Makanya kadang-kadang kita juga nangisnya kok nggak tiap hari di rumah ngumpul bareng sama keluarga. Makanya kita nggak ada cita-cita sama sekali pengen punya kapal sendiri, pengennya kerja di darat. Oh, Bapak ada video waktu di laut? Oh ada, udah pasti Saya ada. pengen lihat. Oke, nih pas mau berangkat kita lagi Ini minum apa? minum susu biar susu. agak fit. Nah, Wah, ini ada banyak ikan ya. nih proses masak tengah lautan. Goreng juga ya. Ini namanya pindang. Pindang, ciri khasnya orang Brebes. Sambil nungguin masakan, sambil kita bercengkerama sama teman-teman, kita bercanda dulu sambil nungguin masakannya matang. Jadi nggak boleh bertengkar. Kita harus bisa nahan lapar bareng-bareng. Ini proses penangkapan ikan. Ini udah naik 9 ton sekali tangkap. 9 ton sekali tangkap. Kapal ini Bisa. 9 ton? Ini kapasitas kapal 11 ton bisa naik. 11 ton. Wow. Tergantung nyali para APK-nya. Kadang-kadang bisa mau ditenggelamin sekalian. Tuh kalau orang nelayan, semakin kita dapat ikan, semakin kita
kerjanya minta ampun, samangin semangat. Ini kerja, ini pas proses mau pulang, udah dapet ikan, cuaca udah sore, suasana udah sore, dapetnya di tengah tadi. Larinya ke sono. Wah, gila ya. Ini ikan teri, Oh, yang kecil-kecil. kecil-kecil. Ini harganya sampai 11.000 per kilo. Tapi ikan yang gede-gede tadi 11.000 per kilo. per kilo. Ini saya dapat kurang lebihnya 12 kintal. Nih kalau kerja di laut. Senang ya? Ya senang. Senang. Nggak boleh cemberut, nggak boleh stres, nggak boleh apa. Kita harus seneng. Dapat nggak dapat kita harus seneng. Ini supir, bapak jurumudi. Ini udah selesai, udah rehatan sambil jalan, udah santai, ikan udah naik, kapal-kapal gede. Wah. Kita nyarinya di kapal-kapal gede. Makan ini setiap hari, Bapak nggak bosan? Ya, dibilang bosen ya bosen sih, tapi mau gimana lagi? Kalau saya ajak Bapak makan di restoran, mau nggak? Mana ya? Di dekat sini, nggak jauh. Boleh lah, nggak apa-apa. Tapi biar ganti, Maksudnya apa? biar ganti makanan, Oh ya, nggak apa-apa. ganti ambience. Ah, iya. Ganti menu. Iya, ganti menu. Mau? Ya, terima kasih. Yuk, kita pergi ya. Ya. Let's go. Anak Bapak sudah sekolah atau gimana? Yang pertama sekolah, Iya. yang kedua masih sekolah, yang pertama udah kerja. Oh, udah kerja. Udah Kerja kerja. apa? Ya, kerjanya di resto. Oh, di resto. Ya, ngikut om. Oh, dekat rumah? Jauh di Tangerang, Oh, di Tangerang. Oh, Iya. dia ada di dekat sini. ada di dekat sini. Oh, terus Bapak bisa bertemu sama dia nggak? Ya kalau kita pulang ya paling cuman main HP, video call. Tapi Tangerang dekat sini. Dekat sini, tapi dia kan lagi kerja, kita nggak mau ganggu. Oh. Dia juga nggak mau ganggu saya. Tapi kalau Bapak mau pulang kampung, dia ikut nggak? Kalau dia kan ngikut bos, jadi kita tuh nggak maksain. Kita paling pertemuannya kadang 6 bulan sekali, kadang setahun 2 kali lah. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Oh ya, jarang ya. Ya jarang. Terus istri Bapak kerja atau apa? Kalau istri saya sendiri yang ngasuh anak, udah ngandelin saya, Kerja di rumah ya? kerja di rumah. Apa yang dia bisa kerjain ya dikerjain. Nggak boleh kerja saya mah. Oh ya? Ya nggak boleh kerja. Udah ngasuh anak aja udah capek. Hmm. Saya udah terima kasih banget udah ngasuh anak saya. Saya yang jadi laki-laki, saya yang jadi suami, kita harus tanggung jawab. Kita harus penuhin dia. Tapi kalau dia sendiri, dia gak pernah pengen kerja. Ya kepengen sih, kepengen ngebantuin, lihat saya kecapean apa gimana, tapi sayanya ya nggak boleh. Ya, Lihat Bapak sendiri yang kerja. Enggak, iya, saya sendiri aja. Cukup saya aja yang kerja. Cukup ya. Oke, kita sudah sampai di tempat restoran. Kalau makanan kayak gitu, Bapak suka gak? Suka banget. Suka banget? Suka banget. Kalau pizza, pasta suka juga? Suka. Tapi yang penting ada nasi. Apa masalah. Oke. Bapak kangen makan sama keluarga? Kangen banget. Kapan? Pengen kumpul-kumpul banget. Kapan terakhir kali balik? Minggu-minggu kemarin sih udah setengah bulan. Udah setengah bulan, 2 minggu lalu. Dua minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Biasanya kalau makan sama keluarga, makan apa? Nah, namanya juga di kampung paling istimewa tuh menunya sayur asem sama ikan asin. Oh, tetap ikan ya? Tetap ikan. Kalau daging, Daging jarang sih ya. jarang. Soalnya kan orang kampung gimana sih mau beli daging? Nggak ada lah sisa daging, paling ayam tuh paling mentok.
mentok itu ayam. Itu juga kalau ada rezeki gede paling makan satu keluarga ya, makanya kayak gitu. Ya, nggak berlebihan lah, makan seadanya aja. Paling yang penting kita udah kumpul-kumpul sama keluarga, udah seneng banget. Tapi saat-saat ini kita harus rela, pokoknya gimana sih ya, nggak bisa diomongin lah. Yang namanya kangen kayak apa, yang namanya ekonomi kayak apa, kita tuh penghalangnya itu doang. Jadi kita tuh harus apa ya, harus bisa saling menutupi, harus bisa saling menjaga. Makanya kita pengennya sih kumpul-kumpul di rumah, nggak mau pisah-pisahan, nggak mau jauh-jauhan gitu. Apalagi kita punya anak bayi kecil, kita pengen tiap hari gendong, kita pengen tiap hari kumpul. Jadi kerja di lautan kadang-kadang membosankan. Kita pengennya kumpul keluarga, senang-senang, susah-senang bersama lah pokoknya di kampung. Tapi Pak, saya masih bingung. Tadi bilang anak pertama Bapak nggak boleh jadi nelayan. Kenapa? Ya, cukup saya aja yang tahu, cukup saya aja yang menjadi korbannya. Sebenarnya saya punya masalah yang apa ya, yang amat luar biasa. Saya nggak bakal bisa lupain. Karena seorang nelayan itu bisa apa sih ya, bisa membunuh diri sendiri. Saya pernah kejadian tahun 95. Saya pernah ditenggelami di daerah Sumatera. Waktu itu saya ditenggelami udah 2 hari 3 malam. Terapung ombang-ambing di tengah lautan. Makanya apa sebabnya kita nggak boleh, anak pertama kita nggak boleh nelayan. Cukup saya aja, cukup bapaknya aja. Makanya saya terserah kamu kerja di darat apa aja, yang penting kamu nggak boleh nelayan. Sama sekali jangan. Cukup bapak aja yang tahu. Alasannya itu. Toh nelayan nggak ada secara istilah enak, nggak ada secara istilah enak, tidur yang susah. Apalagi kita pas waktunya kita mau pulang belum dapat duit ya. Nah, pokoknya nggak ada harapan hidup enak kalau orang nelayan itu. Cuman kita tuh sebenarnya nelayan bukan pekerjaan inti, cuman hanya sekedar iseng-iseng selagi kita ada kerjaan di darat. Itu alasan saya anak pertama nggak boleh ngikut jadi orang nelayan. Waktu itu saya kerja di lautan pas kapalnya tenggelam, udah 2 hari 3 malam, udah terombang-ambing ya. Tahu itu pengen ke daratnya kayak apa sih ya, itu udah sempet diikutin ular, udah digigitin udang, kakinya aja udah hancur pokoknya. Saking bertahannya saya, saking kuat fisiknya saya, itu sampai juga ke daratan. 3 bersaudara, satu rumah 3 bersaudara, kakak, adik saya. Jadi penyelamat saya itu apa ya, jerigen bekas solar, bekas penampungan bahan bakar minyak. Itu saya pegang 3 orang 4 jerigen. Akhirnya saya ke daratan, ya selamat sampai sekarang. Ya alhamdulillah, pokoknya kita masih dikasih umur. Makanya anak pertama sekali lagi nggak boleh sama sekali ngikut bapaknya. Kalau kerja lainnya nggak masalah, yang penting jalannya jalan benar, jangan nyolong. Satu, jangan urusan sama negara. Itu aja. Kalau Bapak, apa harapan untuk anak Bapak? Harapan saya pengen nyenengin keluarga. Itu aja udah cukup. Udah cukup. Itu udah hidup seneng, kumpul sama keluarga, ketemu bareng sama anak, sama bapak, udah itu aja. Nggak berlebihan apa-apa. Kalau Bapak bisa rubah occupation apa, kerja, mau jadi apa? Kalau saya sih orang Brebes identiknya petani bawang ya. Petani bawang. Petani bawang. Saya ada kepikiran kalau ada modal pengennya sih jadi petani bawang gitu. Yang penting nggak di laut lagi. Nggak di laut lagi. Toh kita bisa kumpul sama keluarga, ya kan, anak, oke lah anak perantauan. Terus pas kita pulang tahu anak pulang, ya kan. Kalau momentum sekarang ini kan anak pulang saya nggak tahu, saya di lautan. Ini juga kadang-kadang
makannya kurang ya kan. Jadi gimana ya? Merasa rindunya tuh bener-bener pecah. Enggak sama sekali bulat, enggak. Makanya harapan saya pengen kerja di darat, pengen nyenengi keluarga, satu rumah, nggak mau kemana-kemana. Udah itu aja udah cukup. Kalau masalah lebih mah udah ada yang ngatur. Harapan saya gitu. Sebenarnya saya punya masalah pribadi. Ada saya yang lagi di kepala saya, ada yang lagi jadi beban. Bebannya apa? Minggu-minggu kemarin orang tua habis kecelakaan. Waktu ini ada di rumah sakit dan saya tuh harus 2 kali bahkan 4 kali didobel-dobel masalah demi masalah. Yang satu anak lagi sekolah, masalah pembayaran, masalah ekonomi. Yang nomor 2 ditambahin bapak waktu ini lagi dirawat. Jadi kita yang jadi anak, kita yang jadi keluarga, kita nggak boleh lemah. Kita harus semangat pokoknya. Kita pokoknya minta izin sama istri, kamu percaya sama saya, pasti bisa, yakin pasti bisa. Saya udah sama kamu udah lama, udah hampir 24 tahun ya, kita hidup bareng. Jadi nggak ada masalah apapun, kita jalan bersama gitu. Itu yang lagi ada bebannya di pikiran saya. Makanya kita apa? Kita mau terjun ke lautan. Kalau di lautan, intinya gini, kalau kita lagi ada rezeki, semalam kita aja bisa megang duit banyak. Tapi cuacanya mungkin lagi nggak dukung, terus lagi belum dapat rezeki, setengah bulan belum dapat apa-apa, ya kita pasrah aja. Yang penting kita pulang selamat, tahu anak ini di rumah lagi pada nungguin. Kalau masalah lain-lainnya belakangan, itu aja udah. Paling pulang dari sini nengokin bapak keadaannya gimana. Kalau masalah ini itu mah kita bisa rundingin satu keluarga. Makanya kita yang jadi orang laki-laki, saudara saya kan perempuan semua, yang jadi laki-laki itu nggak boleh cengeng, nggak boleh lemah. Kita tuh harus dampingin mereka. Ya pokoknya bismillah aja. Sekarang saya ingin Bapak senyum. So, kita ada hadiah sedikit untuk Bapak. Boleh? Ini buat Bapak. Saya harap Bapak bisa pulang cepat di rumah, lihat anak, lihat istri, makan bareng, makan daging juga. Kalau mau kalau ada yang beli apa yang perlu di rumah, atau hadiah untuk istri juga boleh. Sebenarnya bulan-bulan ini ada hari spesial buat istri saya. Oh, apa? Ulang tahun? Ulang tahun pas pernikahan juga. Oh, ulang tahun dan Pernikahan apa juga. ulang tahun nikah? Ulang tahun pernikahan, ulang tahun lahirnya dia. Oh. Jadi bulan depan kita harus siap-siap segalanya. Makanya kita harus kerja keras. Yang penting bini saya senang, anak saya sehat, senang juga. Papa harus cepat-cepat sehat. Gitu. Harapan saya pokoknya bisa kumpul keluarga, bisa satu rumah lagi. Kita pengen kerja di darat, nggak mau kerja di laut. Udah itu aja. Tadi Bapak bilang 2 minggu, sudah 2 minggu tidak dapat uang. Ini untuk membantu sedikit juga. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak saudara saya. Terima kasih banyak. Yang penting bisa lihat Bapak senyum. Iya. Terima kasih. Saya salut sama Bapak karena Bapak cari rezeki untuk jaga keluarga. Saya ada satu harapan untuk Bapak, jaga kesehatan. Insya Allah. Selalu ya. Selalu. Dan selalu sukses. Selalu. Amin. Silakan makan. Minum dulu ya. Ini sendok gede banget ya. Gak biasa makan sendok. Ayo mas. Silakan makan.